Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat besar oleh Allah, apalagi yaitu kenikmatan berupa kesempatan, yaitu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih berusaha untuk menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal kita menuju akhirat nantinya. Dan juga kita juga melakukan kebaikan-kebaikan yang mana itu bisa menghapus kejelekan yang telah kita lakukan. Kemudian sholawat assalam tidak lupa kita haturkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang selalu istiqomah di jalan Allah sampai hari akhir nanti. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit motivasi pada kalian semuanya, khususnya tentang pentingnya membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi disebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas. Dari ini juga sebagai penjelas petunjuk dan juga pembeda, yaitu antara hak dan yang batil. Jadi ini pentingnya Al-Qur'an. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin sudah menemukan sekolah yang pas di SMP Islam Al-Abidin, yang mana di dalamnya ada pelajaran khusus Al-Qur'an. Jadi kalian harus berbahagia seperti itu. Karena hidup ini tidak hanya untuk kesenangan belaka, tapi juga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di SMP Islam Al-Abidin ini alhamdulillah kita dibiasakan sebagai siswa-siswi, yaitu kita diwajibkan untuk paling enggak tiap hari tilawah, kemudian menghafal Jadi ada dua hal yang penting di SMP Islam Al-Abidin ini. Dan saya sebagai guru setiap kali mesti memberikan motivasi pada anak-anakku sekalian, paling tidak kita tiap hari melaksanakan 3M. 3M. Yaitu apa? Yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini dalam artian adalah apa? Tilawah tilawah Al-Qur'an. Jadi ini bisa dilakukan dimulai dari membaca awal surat ini Al-Fatihah kemudian lanjut terus tiap hari nambah sampai nanti endingnya sampai surat An-Nas. Ini yang dimaksud dengan tilawah atau membaca. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Jadi di SMP Islam Al-Abidin ini di awal sudah ada target bagi siswa-siswi, bagi yang ikut program tahfidz tahfidz Al-Qur'an, hafalan selama 3 tahun ini minimal capaian adalah 10 juz untuk targetnya.
Kemudian untuk yang selain Al-Qur'an, ya, program Al-Qur'an itu minimal 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Makanya di sini saya ingin memberikan motivasi, ya, motivasi pada anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai, ya, kita di dunia ini blas nggak pernah membaca Al-Qur'an sama sekali. Dan keistimewaannya apa? Ketika kita menjadi ahlul Qur'an, ya, ketika menjadi hafidhul Qur'an, ya. Jadi orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu ada kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Entah itu di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja ketika di dunia, ya. Ketika dari kita berjamaah sholat di masjid, ya, berjamaah sholat di masjid, dan ada orang yang mengetahui bahwasanya hafalan kita banyak dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, pasti di jamaah tersebut kita dipilih sebagai imam, ya, imam sholat. Dan tentunya ketika kita mempunyai banyak hafalan, mempunyai pengetahuan Islam yang banyak, ya, pasti orang-orang akan menghormati kita. Itu contohnya di dunia. Kemudian dalam hadis, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya, khairukum artinya sebaik-baik dari kalian. Maka saya mengimbau pada anak-anakku sekalian, jangan surut dalam belajar Al-Qur'an, ya. Di SMP Islam Al-Abidin ini, ya, silahkan mumpung kalian berada di bi'ah hasanah atau di lingkungan yang baik, silahkan kalian gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Oh, alhamdulillah di SMP Islam Al-Abidin ini ada pelajaran Al-Qur'an. Jadi saya harus termotivasi, saya harus semangat. Karena yang namanya semangat itu bukan muncul dari orang lain. Semangat itu muncul dari diri sendiri, ya. Jadi ustadz, ya, guru-guru kalian itu hanya bisa memotivasi. Kalau misalnya orang tersebut tidak menerima motivasi tersebut, maka dia nggak enjoy gitu, ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu ketika ustadz memberikan motivasi, kalian menerima dan diri kalian motivasi diri kalian sendiri. Sehingga muncul hasrat atau mungkin keinginan dari kalian untuk berusaha sebaik mungkin dalam pelajari Al-Qur'an. Jadi banyak kebaikan-kebaikan ketika kalian, ya, menyempatkan diri untuk melaksanakan 3M tadi, insyaallah di dunia kalian akan mendapatkan kemuliaan. Dan yang paling penting, ya, karena yang namanya manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, kalau misalnya sementara loh, terus bagaimana? Kan kita tahu bahwasanya setelah manusia mati itu ada kehidupan yang hakiki atau kehidupan yang sebenarnya. Yaitu apa? Kehidupan akhirat, ya. Jadi seandainya kita di dunia ini memperbaiki diri kita, seandainya kita di dunia ini berusaha, ya, untuk belajar Al-Qur'an lebih dalam, dan juga tentunya saja diri dan kebaikan yang kita lakukan setiap hari, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Dan kelebihan bagi orang yang menghafal Al-Qur'an itu apa? Yaitu nanti insya Allah, ya, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan kemuliaan, bahkan akan disematkan mahkota pada kita. Dan mungkin dari anak-anak sekalian sudah pernah mendengarkan, ya, motivasi lagu, ya, pecinta Al-Qur'an, yang mana ini benar-benar bisa motivasi diri kita. Jadi untuk anak-anakku sekalian, ya, anak-anak siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta, di sini, ya, saya motivasi, monggo silahkan meskipun
kita belajarnya tidak secara langsung, meskipun kalian posisinya berada di rumah, ya, guru-guru ada yang di sekolah, ada yang di rumah, itu tetap Al-Qur'annya tetap dibaca. Jangan sampai karena tidak pernah masuk sekolah, belas gak pernah dibaca, ya. Jadi silahkan berusaha semaksimal mungkin. Guru-guru di sini hanya bisa memotivasi. Masalah nanti dari kalian itu adalah motivasi dari diri kalian sendiri. Jadi ini di sini Ustadz hanya bisa memotivasi, ya sedikit ini saja. Masalah motivasi yang paling banyak itu adalah dari diri kalian sendiri. Maka dari itu Ustadz menghimbau lah ya, menghimbau apalagi ini yang siswa baru yang kelas 7, silahkan jadi dunia takum ya. Jadi diperbarui lagi niatnya. Ya orang tua sudah mendaftarkan kalian di SMP Islam Al-Abidin dengan tujuan mesti ya. Enggak mungkin enggak ada tujuannya kenapa kalian dimasukkan di SMP Islam Al-Abidin. Pasti di situ ada tujuannya. Dan salah satu keistimewaan dari SMP Islam Al-Abidin itu adalah di sini ada pelajaran Al-Qur'an. Nah, ketika kalian hanya ngikuti arus dalam artian gurunya motivasi tapi kalian enggak termotivasi, tapi kalian mendengarkan tidak istilahnya enggak tenanan gitu ya. Ya udah, kalian sudah 3 tahun di SMP Islam Al-Abidin ya enggak dapat apa-apa. Tapi ketika ada guru-guru yang motivasi kalian, kemudian kalian berusaha untuk motivasi diri kalian sendiri, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang diharapkan oleh orang tua kalian. Wah ini anak saya sekolah di SMP Islam Al-Abidin dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan supaya anak saya jadi hafid, supaya anak saya paling tidak bisa melaksanakan ya ibadah dengan baik. Saya ingin supaya anak saya bisa menjadi anak-anak yang soleh. Pasti harapan orang tua seperti itu. Makanya ini saya menghimbau pada anak-anak sekalian supaya bersemangat ya. Apalagi di sini ada pelajaran Al-Qur'an. Nah, dari ini ya, dari motivasi ini ya Ustadz harapkan seperti itu. Nah, mungkin ini saja ya dari Ustadz sedikit motivasi, mudah-mudahan bisa memberikan ya penyegaran bagi kalian. Ditarget. Kalau yang kelas tahfidz itu targetnya adalah minimal 10 juz, untuk yang non tahfidz minimal adalah 2 juz. Makanya silakan dipersiapkan dari sekarang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.